Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Mandrino, NIM 2105437931. Saya mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2021 LPTK Universitas Riau. Pada hari ini, Senin, tanggal 21 November 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar UKIN di SMA Negeri 3 Lengayang yang beralamat Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dengan materi operasi perkalian matriks di kelas 11 IPA 1 bertepatan dengan semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Oke ya. Pesan Bapak, tolong menjaga kesehatannya karena kalau dilihat kondisi sekarang kurang beruntung. Karena kita akan mau ujian semester tanggal 5 nanti. Oke ya. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Ridho, silakan dipimpin doanya. Semuanya fokus untuk berdoa. Siap, gerak. Hormat pada Pak Guru, gerak. Gegap, gerak. Doa mulai. Sebelum belajar, Bapak ambil absen dulu. Agnes, Iya, absen Kompani, Hanif, absen. Oke, berarti ada satu orang yang sudah hadir. Oke, baik anak semuanya, silakan dikeluarkan bukunya. Paketnya, catatannya, sama buku latihan. Silakan dikeluarkan. Buka materi operasi perkalian matriks halaman 86. Dan semuanya udah buka? Dah ya? Dah, sekarang ada depan. Bapak menyampaikan, selama jam belajar sama Bapak, tidak ada yang pergi keluar masuk, ya. HP-nya tolong disimpan dan tidak ada yang mengganggu teman. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas aturannya ya. Pokoknya kita fokus untuk belajar pada pagi ini. Selanjutnya, silakan Anda perhatikan layar depan. Dan yang di belakang absen, yang di depan udah nampak? Sudah. Oke. Minggu kemarin sudah Bapak sampaikan materi kita sekarang apa? Operasi perkalian pada matriks. Silakan Anda simak depan. Tapi sebelum materi ini Bapak ada suatu video. Ya, silakan Anda simak, Anda dengar. Nanti saya tanya nanti apa isi dari video tersebut. Silakan didengar ya. Bukit Tinggi merupakan kota wisata yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Di sana ada suatu pasar yang bernama Pasar Ateh Bukit Tinggi yang menyediakan semua kebutuhan masyarakatnya. Seperti pakaian, banyak jenis pakaian yang tersedia. Misalkan ada jenis baju kaos, baju kemeja, dan sweater. Pada suatu hari, Dedi dan Eki pergi berbelanja ke pasar Ateh dengan membeli beberapa jenis pakaian. Harga baju kaos yakni Rp45.000, baju kemeja Rp120.000, dan baju sweater dengan harga Rp75.000. Dedi dan Eki
membeli ketiga jenis pakaian tersebut. Ada baju kaos, kemeja, dan sweater. Dedi membeli baju kaos sebanyak 6, kemeja 3, sweater 2. Sedangkan Eki membeli baju kaos sebanyak 4, kemeja 5, dan sweater ada 3. Berapakah total biaya yang harus dikeluarkan Dedi dan Eki? Untuk mencari total uang yang harus dibayar oleh Dedi dan Eki, kita bisa menghitungnya dengan cara banyak baju yang dibeli dikali dengan harganya. Sehingga total uang yang harus dibayar oleh Dedi sebanyak Rp780.000. Untuk Eki, total uang yang harus dibayarkan oleh Eki ialah Rp1.005.000. Sekian ya videonya. Sekarang mau tanya, apa isi dari video yang Bapak kasih sebentar ya? Silahkan. Siapa namanya? Oke, silakan Anila. Isi dari video tersebut adalah Dedi dan Eki belanja di pasar Aten. Dedi membeli 6 kaos, 3 kemeja, dan 2 sweater. Sedangkan Eki membeli 4 kaos, 5 kemeja, dan 3 sweater. Uang yang harus dibayar Dedi adalah Rp780.000 dan uang yang harus dibayar Eki adalah Rp1.000.000. Oke, bagaimana yang lain? Apa benar nggak yang disampaikan oleh Nabila? Benar. Berarti ada jenis pakainya berapa jenis? 3. Ada kaos, kemeja, sama sweater. Masing-masing ada harganya. Kemudian masing-masing Dedi dan Eki itu membeli beberapa pakaian. Kalau kita mencari biayanya, otomatis apa yang kita lakukan untuk mencari biayanya? Berapa banyak baju dikali dengan harga. Itu adalah salah satu contoh penerapan perkalian matriks. Untuk lebih mendalamnya nanti kita pelajari. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kita lanjutkan. Ingat kembali ya. Apa yang Anda ketahui tentang ordo pada matriks? Silakan. Oke, Muhammad, silakan. Banyak baris dikali banyak kolom. Banyak baris dikali dengan banyak kolom, kata Muhammad. Ada yang lain? Ada? Tidak? Oke ya, bisa diterima ya. Ordo itu banyak baris dikali banyak kolom. Oke. Lanjut. Ada contoh. Ada matriks A misalkan. Pertanyaan saya, berapakah ordo dari matriks A tersebut? Oke, kalau dia berapa ordonya? 2 kali 3. 2 kali 3. Ada ide yang lain? Iya, barisnya 2? Ya. Kolomnya? Ya. Oke, bagus ya. Apa syarat dari 2 matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan? Kemarin kita udah bahas. Ada penjumlahan dan pengurangan. Apa aja syaratnya? Oke, silakan. Pak, Oh, gitu lagi. Oke, silakan. banyak ordonya sama. Oke, ordonya sama. Bagaimana? Ada ide yang lain? Benar ya? Oke. Syarat dari 2 matriks bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Ordonya harus sama. Ya. Banyak baris dan kolom di matriks A sama dengan banyak baris dan kolom di matriks B. Kalau sama dia baru bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Ini ada contoh soal. Silakan Anda buat di catatannya. Buat ini yang kemarin. Ada matriks A, ada matriks B. Yang ditanya A kurang B. Silakan Claudia. 2, 1, menjumlahkan 2. Oke, 2, 1, negatif 8, 2. Oke, bagus ya. Ada lagi yang lain idenya? Berapa hasil pengurangannya? Sama? Oke, kita cek. Oke, nah, satu lagi. Ada matriks P, ada matriks I. Yang ditanya matriks R, tapi diketahui operasinya. Ini P sama dengan Q transpose kurang R. Oke, silakan. Boleh dicari dulu. Oke, Agnes ada yang lain nggak sebelum Agnes menyampaikan hasilnya? Pak, Oke, silakan cuman berapa? 10, 4, min 1, min 6. Negatif 10, 4, Negatif 1. negatif 1, negatif 6. Ada yang lain? Ada yang lain? Sama, Pak. Sama? Oke, kita cek. Oke, bentar ya. Lanjut. Oke, sesuai kesepakatan kita kuis. Silakan dikeluarkan HP-nya. Linknya saya kirimkan. Grup WA, silakan Anda buka. Sambil menunggu teman yang lain, usahakan untuk masuk. Sekarang kita mulai saja dulu ya.
berarti bulan ini mungkin ketelitiannya kurang ya. Karena kan materinya kan hanya operasi matriks ya. Riza benar juga 2, Najri benar juga, Nabila salahnya yang 2. Oke ya, belajar lagi Nabila ya. Oke, untuk semuanya silakan nanti belajar lagi di rumah. Lanjut. Adapun tujuan belajar kita hari ini, yang pertama nanti Anda dapat menyelesaikan operasi perkalian skalar dengan matriks. Skala itu bilangan nanti. Kemudian yang kedua, menentukan penyelesaian operasi perkalian pada matriks dengan benar. Yang ketiga, nanti ada suatu masalah kontekstual, Anda selesaikan menggunakan konsep perkalian matriks dengan tepat. Ada 3 yang akan kita capai pada hari ini. Selanjutnya, untuk apa sih kita belajar materi matriks? Ya, sebenarnya materi matriks itu banyak manfaatnya dalam kehidupan. Yang pertama dalam bidang matematika. Kalau dalam bidang matematika, kita dapat mencari solusi dari persamaan linear yang melibatkan banyak variabel. Ya, itu salah satu penerapan dari matriks. Atau nanti ditransformasi, kita masih menggunakan konsep matriks. Selanjutnya, pada bidang ekonomi, kita dapat menganalisis nanti masalah ekonomi, terutama nanti yang minat lanjut kuliah bidang ekonomi, kita dapat menganalisisnya terutama yang mengandung banyak variabel. Selanjutnya ada lagi bidang penyelidikan. Ya, bagi yang berminat nanti kuliah di TB, bagian teknik pertambangan, matriks ini sangat berguna. Selanjutnya nanti bagi yang dunia militer, ada kode-kode rahasia ya. Konsep kode rahasia itu menggunakan konsep matriks, atau kita kenal dengan kode rahasia itu kriptogram. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Oke, kita lanjutkan. Tahapan kegiatan, nanti Bapak akan mengasih lembar kerja. Anda diskusi nanti, Anda kumpulkan informasi yang ada, kemudian Anda selesaikan, kemudian kita tampilkan ke depan. Nanti kita simpulkan. Itu tahapan yang akan kita lalui hari ini. Penilaian ada 2, sikap ada 4, kerjasama Anda, disiplinnya, tanggung jawabnya jujur, terutama kerja dalam kelompok. Kemudian nanti terakhir ada tes formatif, ada pengetahuan sama keterampilan. Selanjutnya kelompok. Oke, ini kelompok, silakan Anda duduk sesuai dengan kelompok yang telah Bapak bagi. Tapi sebelumnya mejanya tolong disatukan. Oke, silakan dirapikan mejanya. Yang ini maju aja, dapat keluarkan kursi ini. Sudah dapat semuanya kelompok? Sudah. Oke. Selanjutnya diskusi kelompok. Bapak ada lembar kerja, silakan Anda kerjakan di kelompok masing-masing. Diskusinya bersama. Sudah dapat semuanya? Silakan Anda buka lembar kerjanya. Dari buka? Ya. Silakan Anda, itu lembar pertama itu buka ya. Ada tujuannya di sana, ada petunjuknya. Silakan Anda baca terlebih dahulu. Tapi sebelumnya perhatikan layar depan dulu. Ayo, jangan nulis dulu. Perhatikan layar depan dulu. Fikri. Ya. Oke. Apa ada suatu masalah? Masalah ini juga sudah ada di lembar kerja. Ini di sana ada masalah, silakan Anda baca. Ini tentang kota Bukit Tinggi, tentang agen perjalanan. Silakan Anda baca KPD-nya, Anda pahami. Kemudian di sana ada nanti daftar rincian biayanya, pakainya apa. Silakan dipahami. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Baik, boleh diskusikan dalam waktu 30 menit paling lama. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baca dulu permasalahannya, jangan langsung tulis saja, baca dulu permasalahannya. Nanti terakhir 2 kelompok tampil ke depan. Baca dulu masalahnya, jangan tulis saja, dibaca dulu. Petunjuknya apa, pahami. Setelah Anda baca masalahnya, nanti isi ya di sana sudah ada lembaran-lembaran kosong. Silakan Anda baca, pahami, tulis apa yang diperintahkan di lembar kerja. Apa yang diketahui, apa yang ditanya, apa
Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di lembar kerjanya. Ya. Jangan lupa kerjasamanya, ya, tanggung jawab masing-masing kelompok dituntut. Silakan dikerjakan. Jangan lupa di sana kan sudah ada buku paketnya. Dan ajarnya pun sudah saya kasih. Pahami pedoman dalam mengajarnya. Iya. Ini kan ada. Ini kan ya, kita pakai oke, kelompok 6. Ayo. Ayo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kelompok 1. Lanjutkan ya, kelompok 6. Iya, nama minat. Berapa nama minatnya? Terus paket 1. Mana paket 1? Nama minat. Harganya berapa? Berarti ini harganya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan diskusi ya. Ini kelompoknya ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, udah kenalannya. Jangan lupa disiapkan laporannya ya, lembar kerjanya, karena nanti akan mau ditampilkan 2 perwakilan kelompok. Ya, dilengkapi Pak KPD-nya, ada masalah coba diperiksa lagi. Nanti mau dipresentasikan. Silakan disiapkan laporannya. Masih ada waktunya 6 menit lagi. Sepertinya waktunya udah habis. Tidak ada yang bicara lagi. Oke. Sekarang Bapak mau minta perwakilan 2 kelompok untuk menampilkan hasil kerjanya di depan. Sportif saja. Kelompok siapa yang bersedia? Oke, kelompok berapa? 6. Satu lagi. Oke, kelompok 4. Oke ya. Yang lainnya tolong disimak. Ada kelompok 6 sama kelompok 4. Tapi sebelumnya, dia Bapak yang KPD-nya, Bapak fotokan, nanti dipindahkan ke layar lebar. Yang lainnya silakan dipahami betul KPD-nya. Ada yang melakukan aktivitas lain? Oh baik, suara ya. Setelah Bapak pindahkan, temannya mau tampil ke depan. Tidak ada yang diskusi nanti ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan kita bahas bersama. Karena kelompok 6 yang menunjuk duluan, tapi kita silakan kepada kelompok 6. Yang lainnya tolong diperhatikan. Kelompok 6 siapa yang mau menyampaikan? Oke, itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Yang pertama Dito Zulmar dan Akbar. Baiklah, kami akan menyampaikan tentang operasi terkait pada matriks. Ayo amati masalah berikut. Bukit Tinggi adalah satu kota media yang berada di provinsi Sumatera Barat. Bukit Tinggi dikenal dengan kota wisata.
Banyak tempat yang dapat dikunjungi oleh wisatawan, misalnya tempat-tempat bersejarah, kuliner, dan panoramanya yang indah. Salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi adalah Jalan Gandang yang terletak di pusat kota dan menjadi ikon dari kota Bukit Tinggi. Jika berkunjung ke Bukit Tinggi, banyak agen perjalanan yang akan mendampingi selama perjalanan, khususnya untuk para wisatawan yang dari luar daerah. Berikut daftar rincian paket perjalanan yang disediakan. Paket 1, penginapan 4, tempat wisata 5, makan 4. Daftar rincian biaya. Penginapan per malam harga 250.000. Transportasi setiap tempat wisata harga 35.000. Makan satu kali harga 75.000. Dengan menggunakan operasi perkalian matrik, paket mana yang menawarkan biaya termurah? Itu masalah pertama di lembar kerja. Kita lanjut. Oke, silakan. Ayo mengidentifikasi masalah. Dari permasalahan di atas, coba Anda tuliskan informasi apa saja yang diperoleh. Menurut kami, apa saja yang diketahui dari masalah di atas? Yang diketahui, paket 1, penginapan 4, tempat wisata 5, makan 4, harga penginapan per malam 250.000, harga transportasi wisata 35.000, harga makan satu kali 75.000. Setelah mengumpulkan informasi, coba Anda kerjakan orang yang berikut. Diketahui matriks P, A, B, C, D. Tentukan penjumlahan dari matriks P tambah P tambah P. Jadi matriks P, A, B, C, D ditambah matriks P, A, B, C, D ditambah matriks A, B, C, D. Jadi menjadi 3A, 3B, 3C, dan 3D. Berapa kali penjumlahan matriks P pada poin A? Jumlah perkalian pada matriks P pada poin A adalah 3. Maka 3P sama dengan 3 kali A, 3 kali B, 3 kali C, 3 kali D. Sama dengan 3 kali A, 3 kali B, 3 kali C, dan 3 kali D. Sama dengan 3A, 3B, 3C, dan 3D. Kesimpulan, misal K bilangan dari matriks A sama dengan A, B, C, D, maka K kali A sama dengan K kali matriks A, B, C, D sama dengan KA, KB, KC, dan KD. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan seputar hitungan yang tadi oleh kelompok 6? Boleh? Ada yang mau ditanyakan? Oke, datang 3A, 3B, 3C itu dari mana? Nih. Nah, bisa dijelaskan. Oke, silakan Anda jelaskan. Datang dari 3A adalah elemen A tambah A tambah A pada matriks P. Itu jawabannya yang tepat. Ya, beri aplaus untuk Agnes ya. Datangnya itu dari penjumlahan elemen. Ya, kalau elemen pertama baris pertama itu jumlahkan mereka. A ditambah A ditambah A, baru jadinya 3A. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, lanjut kan? Kedua, diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 4, Yang lainnya diperhatikan ya. B sama dengan 0 dan 5. Dari dua matriks di atas tentukan A, B, dan BA. Apa yang dapat Anda simpulkan dari kegiatan di atas? Yang dapat kami simpulkan adalah cara mengalihkan matriksnya baris dikali kolom. Berapakah ordo dari matrik kali matrik AB dan bagaimana hubungan ordo dari masing-masing matrik tersebut? Ordonya jadi 2 kali 1. Apa syarat dari dua buah matrik yang dapat kita gantikan? Kolom di matrik H harus sama dengan baris di matrik B. Ada yang menanyakan? Silakan. Bagus yang nomor 3 terakhir. Oke, silakan Chelsea. Mana saya Chelsea Datan Fitri dari kelompok 3. Kenapa BA tidak bisa dikali? Itu pertanyaan yang bagus ya. Kenapa AB bisa, BA tidak? Oke, bagus ya. Oke, silakan jawab itu. BA tidak bisa dilakukan operasi karena kolomnya tidak sama dengan banyak baris. Kolom tidak sama dengan banyak baris kedua. Matriks kedua. Bagaimana? Ada tanggapan yang lain? Benar yang disampaikan kelompok 6. Benar? Oke ya. Itu ya Chelsea. Syarat perkalian matriks itu apa? Banyak kolom di matriks pertama sama dengan banyak baris di matriks kedua. Itu adalah syarat dari perkalian matriks. Itu ya Chelsea. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Oke, tidak. Silakan ya. Duduk itu, tutup salam ya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan kelompok 4. Oke, silakan.
Ditambah banyaknya makan dikali harga 1 kali makan. Hasilnya 1.475. Pada paket kedua, total biayanya 1.340. Pada paket ketiga, 1.460. Jadi, jika kita rupiahkan, maka biaya pada paket pertama yaitu 1.475.000, biaya paket kedua 1.340.000, biaya paket ketiga 1.460.000. Jika ditulis ke dalam bentuk matriks menjadi 1.475.000, 1.340.000, 1.460.000. Ada yang menanyakan? Cara penyampaian seperti itu benar nggak? Nah, oke. Masalah itu silakan untuk mengenal. Kenapa nama saya Ridho Abdullah dari Kabupaten 5. Cara penyampaian itu salah, soalnya hasilnya 1 juta disampaikan 1.000. Ya. Soalnya di sini saya tidak menggunakan rupiahnya, tetapi pada jadinya kesimpulannya biaya paket satu itu dirupiahkan menjadi 1.450.000. Ya, maksudnya gini, di kelompok 4 ini ribunya dan ditulis nanti ada terakhir nanti. Ya, awalnya sampai 1.460 nanti tambahkan aja ribu aja di belakang, itu maksudnya. Ya, kelompok 5. Ya, itu kan cara penyingkatan saja gitu. Kalau ada yang tulis 120.000, tapi kan panjang, boleh diringkas. Tapi ingat konsepnya, nolnya 3 dihilangkan berarti itu ribuan. Nanti tambah nolnya 3. Oke ya? Oke, silakan lanjut. Dari 2 tabel pada masalah di atas, rubahlah ke dalam bentuk matriks. Yang pertama, daftar rincian paket perjalanan yang disediakan dinyatakan sebagai matriks A. Matriks A 4, 5, 4, 3, 4, 6, 5, 60. Dan yang kedua, daftar rincian biaya dinyatakan sebagai matriks B. Hasil akhirnya yaitu KB, harganya 1.475.000, 1.340.000, dan 1.460.000. Dan yang keempat, berdasarkan kegiatan nomor 3 tadi, biaya pada paket 1 yaitu harganya 1.475.000, biaya paket kedua 1.340.000, biaya paket ketiga yaitu 1.460.000. Pada kegiatan 1 hanya operasi perkalian sederhana atau menghitung saja. Kegiatan 2, operasi perkaliannya harus dikalikan ke 2 matriks yaitu paket perjalanan dan rincian biaya dalam bentuk matriks. Dan yang B, paket mana yang menawarkan biaya termurah, yaitu pada paket kedua. Dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, apa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perkalian 2 matriks? Jawabannya yaitu banyak kolom di matriks A sama dengan banyak baris di matriks B. Itulah jawaban hasil diskusi. Ada yang mau tanya? Bagaimana? Paket berapa yang termurah? Berapa harganya? Ya. Oke, silakan duduk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada kelompok 6 sama kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas ya? Oke. Kalau jelas, buka LKPD-nya 2 halaman terakhir. Ada ayo berlatih. Ya. Silakan Anda kerjakan, itu nanti saya periksa masing-masing Anda. Lomba kerjanya dalam waktu paling lama 10 menit. Jika ada yang kendala, boleh ditanyakan sama Bapak yang ayo berlatih ini. Oke, bagaimana? Sudah siap semuanya ayo berlatih? Apa ada kendala? Bapak harap kalian semuanya belajar lagi. Sekarang sebelum kita akhiri, dari awal sampai akhir tadi, apa saja materi yang telah kita pelajari? Silakan angkat tangan, silakan namanya. Silakan. Oke, silakan ulang. Berdiri ya. Berdiri. Oke, tentang skala. Oke, silakan.
skala dikali dengan setiap elemen matriks. Kalau kita kalikan antara skala dengan matriks, ya boleh. Ya. Ada lagi yang lain nggak? Kata bulan itu. Ada lagi yang lain? Ya, perkalian skala dengan matriks berarti kita mengalihkan skala dengan masing-masing elemen matriks. Kalikan mereka satu-satu. Itu yang perkalian skala dengan matriks. Tapi kalau perkalian dua matriks, apa syaratnya tadi? Banyak kolom di matriks pertama sama dengan banyak baris di matriks kedua. Nah ini, ya. Perkalian skalar dengan matriks ditulis dengan K kali A. Berarti maknanya kita mengalihkan setiap elemen di matriks A dengan K. Itu dia perkalian skalar. Tapi kalau perkalian dua matriks, otomatis kita mengalihkan baris di matriks pertama dengan kolom di matriks kedua. Yang masing-masing elemen yang bersesuaian kita kalikan. Dengan kata lain, dua matriks dapat dikalikan jika banyak kolom di matriks pertama sama dengan banyak baris di matriks kedua. Nah, oke. Misalkan ada matriks A, ordernya M kali N. Berarti kolomnya siapa? M. Berarti banyak baris di B ini sama dengan kolomnya. Berarti M kali B. Ini sama. Berarti hasilnya apa? M B. Nah, itu matriks barunya. Itu hasil perkalian. Ordernya yang terbentuk M dikali B dari perkalian dua matriks. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke, kita lanjutkan les. Silakan Ananda kembali posisi duduk semula. Silakan disimpan bukunya. Keluarkan kertas selembar. Dan disimpan bukunya. Bapak ada soal tes formatifnya 3. Ya, suara. Dan tolong nggak ada yang diskusi nanti. Waktunya paling lama 10 menit paling lama. Jangan lupa tulis nama, kelas. Oke, boleh dikerjakan. Nggak ada yang diskusi. Dua menit lagi ya. Nggak ada yang diskusi ya. Boleh dikumpulkan. Ya. Udah ya, boleh dikumpulkan. Jangan lupa tulis nama sekolah. Ayo, yang di belakang, kumpul. Ya. Sekarang dari tes formatif yang Anda kerjakan, ada kendala? Dari awal sampai akhir, Anda udah dari masalah lewat kerjanya sampai akhir, udah diskusi sampai tes formatif. Ada lagi yang mau ditanyakan tidak seputar belajar kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Jelas kita tahu bahwa perkalian matriks ini loh manfaatnya. Misalnya tadi kan ada masalah pakaian dengan harga, atau di masalah militer tadi, atau di bidang ekonomi. Itulah manfaat kita belajar materi perkalian matriks ya. Bapak harap pesan Bapak, silakan nanti belajar lagi di rumah, ulang-ulang lagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Lanjut, nanti ada pekerjaan rumah. Ini linknya nanti saya kirimkan lewat grup WA ya. Silakan dibuka linknya, di sana sudah ada pekerjaan rumahnya Pak. Selanjutnya, ulangan kalian kita ya. Berarti hari Sabtu kita udah. Hari Sabtu kita udah materinya tentang matriks. Dari awal sampai perkalian. Silakan Anda belajar lagi di rumah. Lanjut, setelah ini sama siapa lagi belajar? Bahasa Indonesia ya. Oke. Pesan Bapak, jangan lupa belajar. Terakhir, Bapak mohon maaf jika ada salah kata selama dalam belajar ini. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi